Welcome back to the United Wave Podcast bersama saya Mardel dan juga Koko United. yang Instagramnya baru saja bisa aktif kembali. Buat kalian fans yang kemarin kalah, tim merah yang kalah 1-0, apa yang kalian perbuat dengan IG ku sampai aku di-ban? Itu lebih karena memang lo tuh melanggar protokoler yang ada. Ya. Copyrights. Ya oke. Nggak boleh kayak gitu lagi. Berarti gue dihitungan pembajakan. Pembajakan lah. Oke. Kacau lo. Maaf, Udah kemarin video. syuting sama video. Oke, maaf. Malah itu lo kacau lo. Pokoknya kalau mau nonton apa-apa di video aja pokoknya. Oke, gimana? Apaan sih oke gimana? Ya udah. Lo nggak ngeliat jersey yang gue pakai nih? Wih, handphone kan? Belum punya kan lo? Handphone kan ini? Oh handphone? Ericsson? Ya, oke. Jadi appreciation appreciation podcast for Christian Eriksen who scored 2 goals dan dua-duanya dari Bruno last night ya. Iya. Jadi langsung saja kita bahas untuk pertandingan. Lebih ke this morning sih tadi. Last night lah kalau kita. Tadi pagi gila, orang main jam 2 pagi. Ya sorry dong. Lo aja ketiduran. Enggak, kata siapa? Lo ketiduran, lo nggak ngupdate dari semalam. Hah? Gue bangun tapi babak kedua. IG gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Twitter lo aja gue lihat nggak aktif-aktif. Oh, enggak. Emang gue ini juga matiin juga. Kenapa sih? Nyariin. Ish. Ya, kita Oke. akan ngebahas Carabao Cup yang dimana United secara tidak spesial amat bisa menang 7-0. Enggak. Biasa aja gue. Biasa aja ya. Karena terakhir kali lawan Barnsley itu juga MU menang 7-0 Di di tahun- tahun 97 di Premier League. Terakhir ketemu Barnsley itu Carabao Cup juga Del. Ya, ada 2009. ada fans Liverpool yang bilang gini, Apa? gimana seneng kan bisa ngerasain menang 7-0? Ya udah sih, Enggak sih. biasa Enggak aja ada gua. apa-apanya karena menang ya menang. Win is a win. 1-0 Dan- pun juga menang kan. Betul. Dan gua sebenarnya sebelum pertandingan lawan Barnsley, gua tuh sebenarnya deg-degan Apa? melihat kayak lawan Coventry lah. Betul. Iya. Nah, ini tim-tim jadi yang notabene tim-tim kasta bawah yang itu bisa suka mengagetkan. lebih menyulitkan. Karena untuk setup konteksnya, kalau ketika kita ngomongin Carabao, kita ngomongin FA FA Cup gitu ya. Mm-mm. Tim-tim kecil ini malah yang punya semangat juang yang lebih tinggi. Betul, Yang apalagi bisa lebih mengagetkan. iya, apalagi FA Cup itu kan tajuknya The Magic FA Cup. Selalu ada kejutan kan Del di FA Cup kan. Iya. Yang tim kecil selalu seringkali menyulitkan tim-tim Goliat gitu. Iya. Dan tapi gimana Kenapa pertandingan lo tadi bawa pagi Del? Goliat gitu sih? Emang kita mau ngebahas ayat di Injil apa Enggak, gimana? tapi kan memang kalau itu David versus Goliat di mana-mana. Itu terkenal gitu. Dan tapi menurut lu gimana tadi pagi? Gua sih simple Del. Bukan soal menang ya, tapi gua lihat Ten Hag nih enggak itu aja yang dimainin gitu loh. Tentu dong. Harusnya harus ada rotasi. Akhirnya Bayindir main. Iya, harus ada refreshment. Mungkin Iya. Ten Hag juga dengar podcast kita ya. Iya. karena musim lalu itu waktu Onana pertama kali main datang ke MU, tiap match main kan Del. Yang bikin kita bingung gitu loh. Dan tadi pagi sih ya gue sempat ini bikin update predik squad yang di aplikasi MU tau gak lo? Nah, yang gua nggak masuk tuh cuman ini sih si siapa? Rashford masih main ternyata. Nah, Rashford kita ngomongin ya Altay dimainin. Iya. Ya butuh ada refreshment, harus ada coba-coba. Iya. Nah, Tapi nggak guna juga nggak sih Altay main kemarin? Gini, ajang coba-cobanya ternyata berhasil. Berhasil. Karena di Carabao ini levelnya adalah lo lawan Barnsley, lo harus bisa Kasta melihat ketiga ya. ada potensi-potensi lain dah. Jangan dipotong-potong, gua nggak suka lu motong-motong mulu deh. Bodoh. Gua nggak pernah motong omongan lu. Ya oke. Lu Sorry. mau jadi yang bad apa goodnya sih kalau di podcast coba? Enggak, lagi pengen motong aja. Oh benar, udah mulai tengil-tengilnya Suka-suka gue ya kenapa sih? Udah mulai sombong, mentang-mentang Oke, kemarin lu ngomong dulu di ya. acaranya video di Citos. Enggak. Del, lihat nih, gua dia diajak foto 5 orang. Enggak. Lu udah berapa? Enggak. Buset. 10 kok. Makin sombong aja nih orang. Oke, kita bahas dulu Gimana? ya formasi starting lineup yang diturunkan. Altay dimainkan meskipun Altay juga tidak mendapatkan ujian yang terlalu berat lawan Barnsley. 0 shot on goal ya? Iya. 0 loh.
Tapi di menit-menit awal babak pertama Barnsley sempat greget lah untuk coba mendobrak pertahanannya United. Mencoba mengagetkan United dulu, abis itu main bertahan. Ya. Tapi nggak bisa ternyata. Dan di lini pertahanan banyak yang prediksi sebenarnya adalah Harry Amas yang Iya, akan gue juga. bermain Gue di juga. bek kiri. Gue juga memprediksi Remas di kiri. Ternyata Di bawah aja enggak. Iya, Toby Collier yang Ternyata dimainkan. Dan menurut gua kalau gue bisa highlight dari performa Toby Collier semalam dia mainkan di bek kiri. Iya, selama 90 menit. Itu mainnya oke banget. Hah? Oke. Gua kebalikan sih Dan. Enggak, menurut gua oke dia. Dia oke dalam menyerang. Oke, gua akan mencoba untuk menajamkan statement gua. Dia oke dalam menyerang. Bagaimana dia bisa di kiri bersama Garnacho itu cukup taktis lah. Betul. Itu kalau gue ngeliat Toby Collier. Kalau lu gimana? Ya kalau gue Toby Collier kemarin secara defending enggak banget ya. Satu kan ada bola yang dia mau ngambil ternyata dia malah sikat kaki pemain. Terus ada juga di babak satu tuh dia keteteran sih. Ketinggalan lagi marking orang, kecolongan, sempat kecolongan itu. Jadi ya mainnya bagus tapi ya kalau bertahannya ya kurang aja sih. Karena kan kalau lo bilang kurang ya secara rating gitu kalau kita lihat juga kalau gue ngeliat di full time rating pemain-pemain United memang Toby Collier tidak terlalu mentereng secara rating. Ya oke aja. Tapi ketika melihat bagaimana dia yang harusnya bermain sebagai pemain tengah dia dan pemain dimainkan tengah. Jadi bek kiri itu satu coba-cobanya Ten Hag yang menurut gua dia pengen mengeksplorasi dari Toby Collier. Betul gitu. Ya so far sih kalau gue lihat kurang sih jadi bek kiri ya. Ya masih satu pertandingan. Karena gue berharapnya Harry Amas yang main kemarin. Gue juga. Iya, tapi kan balik lagi mungkin Harry Amas juga tidak sefit itu atau mungkin ada kendala lain yang akhirnya dimainkan Toby Collier. Iya. Di lini pertahanan Toby Collier, bek tengahnya siapa? Evans dan Maguire. Cukup solid menurut saya. Ya solid lah, solid. Ya, solid. Dalo ya, Soso ya standar aja, aman lah ya. Aman. Terus juga kita di lini tengah, Casemiro dan Ugarte. Ugarte. Kenapa ketok-ketok? Karena gol keempatnya MU itu Garnacho babak kedua itu. Jangan lompat dulu dong, kan babak pertama dulu. Iya, oke. Salah terus. Iya, sabar pelan-pelan biar nggak lompat-lompat. Biar nih yang nonton tuh tahu alur ceritanya. Ya oke. Kita kan lagi bahas babak pertama dulu starting line. Babak satu Ugarte ya oke aja, nggak kelihatan. Maksudnya nggak ada scene yang nih, nggak ada. Iya. Tapi bagus sih, bagus. Memang bagus. Memang dia gue lihat memang tipe pemain yang diam suka motong, diam mencret. Kayak tadi gue diam motong pembicaraan lu gitu. Kalau dia motong aliran bola. Jangan suka motong-motong. Soal kemarin tuh yang kita di postingan kita di acara video ya. Makin kesini nih. Waduh, ada suara. Aman ya. Iya. Ada. Kencang juga tuh suara. Aman nggak? Aman ya. Ada suara abang-abang tukang. Mic kita mahal. Oh siap. Jadi kita tuh lagi postingan kemarin yang kita mana? Sama video. Oh ya? Ini yang view dikit banget, berarti kontennya nggak bermutu. Waduh, gue langsung balas komennya. Yang mana? Ada yang bareng video kemarin. Komen di YouTube kita. YouTube. Iya, episode terakhir kita kemarin. Terus gue langsung balas komennya gini. Semoga yang komen ini nanti rezekinya lebih banyak dan juga lebih bermutu. Lah dia penonton pertama. Langsung komen begitu ya wajar lah, goblok juga tuh dia harus nonton tuh dari awal. Makanya. Seperti apa konten kita ya? Sepertinya sama nggak? Tetap nggak bermutu ya? Nggak bermutu. Ya balik soal lini tengah dari United, Casemiro Ugarte, Casemiro cukup oke. Dengan adanya Casemiro lagi, dengan adanya Ugarte, Casemiro tuh jadi lebih hidup. Ya. Iya kan? Karena perannya dia diambil oleh Ugarte. Lah harusnya kan jadi lebih hidup. Jadi dia lebih maju ke depan gitu maksud lo? Iya kemarin. Lebih mobile. Iya. Dan dia beberapa kali juga kirim trupas. Iya. Yang menurut gua oke ya. Iya, karena dia ngirim trupas itu nggak dalam keadaan tertekan, jadi bagus. Kan kalau kayak Liverpool dia dalam keadaan tertekan tuh. Lawannya Barnsley anyway juga ya. Lawan Barnsley juga, cuman nggak apa-apa. Maksudnya
lawan tim-tim gini menang banyak itu tuh meningkatkan kepercayaan diri gitu. Kuncinya sebenarnya adalah percaya diri, dan kita juga ngelihat bagaimana skema permainan dari Ten Hag untuk Manchester United. Dan satu lagi, apa? Sabar. Kenapa sabar? Sabar aja. Kenapa sabar? Sabar aja. Kenapa sabar? Ya sabar. Kenapa? Hal-hal baik akan datang gitu lewat kemenangan seperti ya. ini gitu. Terus di apa sih gini-gini? 10 menit. Oh 10 menit. Oh, nggak berasa ya. Terus 3 di depan. Sabar dulu, jangan 3 di depan dulu. Salah lagi. Kan lini tengah lu masih kurang kan 1. Kan udah 2, Casemiro. Depannya siapa? Casemiro, berarti depannya siapa satu lagi? Rashford striker. Eriksen. Ya kan 2 di depan. Kalau Eriksen mana jadi di depan posisi 4-2-3-1. Kita kan lagi bahas lini tengah nih. Tiba-tiba lu langsung bahas 3 di depan. 3 di depan kan ada Garnacho, Rashford sama Antony. Enggak, maksud gua Garnacho, Eriksen, Antony. Kan 4-2-3-1. Kan 4-3-3. Serah lu deh. Ya sama aja lah pokoknya lah. Enggak, kok gitu sih? Lu mah itu ngambekan. Gua enggak ngambekan gua. Ngambekan. Ntar habis keluar dari video, ntar keluar dari grup. Kenapa sih? Oke, terus bahas Eriksen. Gimana Eriksen, Del? Kok ketawa sih? Enggak, gue lagi ngebayangin semalam tuh Antony lucu banget abis bikin gol mukanya. Sumpah itu rasa udah abis ngegolin di final Liga Champions. Itu hal yang gue benci dari Antony, tau gak lu? Kenapa? Gue gak benci, kayak lu ngapain sih kayak begitu? Lu lawan Barnsley gitu loh. Bahkan kalau lu perhatiin ya kemarin ya, MU tuh sebisa mungkin pas habis bikin gol, itu Garnacho aja mau duduk ditarik-tarik sama Casemiro, udah lah nggak usah selebrasi berlebihan begitu gitu loh. Ya kenapa dia pengen selebrasi aja? Yang come on lah. Come on lah. Lawannya Barnsley gitu. Ya udah kita ngebahas Eriksen dulu lah. Put your position on the right place gitu. Kita ngebahas Eriksen ya. Kita ngomongin Eriksen sebenarnya banyak yang berpendapat di kolom komentar bahwa permainan United lebih hidup ketika Eriksen mengisi posisi nomor 10, ya betul ya? Iya benar. Karena kan emang itu posisi aslinya seperti kayak dia di Denmark. Dan lebih fluid. Itu gua setuju. Dan gak lebih banyak bawa bola sih kayak Bruno. Beda. Iya kan? Dia benar-benar bisa memberikan perannya dia untuk role number 10 adalah menjaga kedalaman yang ada di lini tengah United dan juga dia yang nyalurin bola, betul, gitu ya. Ngalirin bola. Ya kalau misalnya kita langsung mau bahas babak kedua cuma ntar dulu ya. Karena perannya Eriksen ketika Bruno masuk malah dia jadi 2 gol. Jadi 2 gol, dioper sama Bruno. Betul. Lu kalau lompat sih? Nggak apa-apa, biar kita impas. Oke. Sama dia nggak apa-apa nih kalau lompat. Oke. Kita bahas Antony sih. Antony. Gimana lu? Terlepas dari golnya dia, secara permainan sih ya biasa-biasa saja. Menurut gua emang Antony biasa-biasa aja, bahkan dia dapat penalti itu karena dia diving. Enggak dong. Itu pinternya dia. Iya. Dia itu ngejauhin bola dulu. Iya. Habis itu dia sedikit lompat. Iya. Itu kecerdikan. Iya, memang cerdik. Itu bukan diving. Cuman ya udah gitu. Dan penaltinya aja pun ketebak. Gue tuh nggak demen banget orang penalti yang lari berhenti. Kalau Ronaldo kan meyakinkan gitu. Ya. Kalau Antony nih lah hampir ketebak ya udahlah. Cuman ya udah yang penting gol nggak apa-apa. Karena gini Del, benchmark gua untuk Antony itu adalah waktu pertandingan United lawan Chelsea yang United kalah. Itu pertandingan terbaiknya Antony selama di United. Yang lu minum Saridon itu tuh. Di bar di Manchester ya? Waktu di bar di Manchester di yang pala lu pusing. Yang MU kalah 2 menit 2 gol itu. Itu menurut gua performa terbaik Antony ya itu. Cie mau ke Old Trafford gitu. Juga bahas. Nyinggung gua ke Old Trafford mulu dah lu. Amin. Kenapa sih? Ya itu kan doa ya. Amin. Gitu, amin. Udah kumpulin belum dokumen-dokumen buat visa? Udah. Udah dikirim. Tinggal tunggu jadwal biometrik katanya. Iya. Aduh, aku deg-degan juga nih. Oke, terus dikirim Garnacho gimana? Garnacho etos kerjanya sangat tinggi. Iya, dan harusnya dia secara gue nggak tahu ya apakah mungkin emang ini lawannya Barnsley doang atau gimana sehingga Garnacho itu lebih menonjol. Iya, dan ya karena lawan Barnsley juga sih intinya sih. Dan apa? Enggak, tapi dia harusnya bisa 4 gol lebih tuh, Del.
Ada satu yang dia dapat di tengah, bola dalam kotak penalti, bola ke atas ditendang. Itu kan babak kedua. Iya, babak kedua, iya. Kalau lompat-lompat lagi sih? Oh iya, sorry. Kalau lompat-lompat lagi sih? Biar gua Kalau lompat-lompat lagi sih? Oke, Kalau lompat-lompat lagi sih? Iya. Sama ya yang harus di-highlight adalah Garnacho dan juga Rashford. Iya. Ternyata oke untuk menjadi tandem. Iya. Di lini depan United. Karena gini menurut gue sempat juga menyinggung. Garnacho kemarin di kiri ya? Iya. Di podcast di episode kita sebelumnya bahwa Rashford itu kalau memang mau dimainkan dicoba tuh jadi striker. Ya. Jangan jadi di kiri. Betul. Dan Rashford dengan ya golnya dia lawan Barnsley semalam menunjukkan kapasitas dia semakin pede. Ya. Dan etos kerjanya, work rate-nya work rate-nya lah itu juga oke gitu. Jadi menurut gue harus dimainkan kalau memang mau dicoba. Ya Rashford striker tunggal, striker utama, ujung tombak. Iya gini Del, gue merhatiin Rashford nih, udah 2 pertandingan terakhir. Dia itu kan kemarin sebagai striker utama waktu lawan Southampton di kiri kan. Ya. Udah 2 pertandingan terakhir gue perhatiin, dia tiba-tiba tuh muncul di kanan. Ya. Kayaknya itu memang udah settingan taktik build up dari Ten Hag gitu. Tiba-tiba dia muncul di kanan dan bahkan yang kemarin lawan Southampton tuh hampir bikin gol loh. Yang dia dioper amat gitu. Ingat kan lo? Gitu. Dan bahkan tadi pun juga gol pertamanya Rashford itu kan dari kanan yang dioper sama Garnacho. Iya. Gitu. Dan di sini gue lihat sumpah ya, gol-golnya Rashford tuh 2. Gue lihat kayak wah ini ya emang sih lawan Barnsley, cuma maksud gue mengingatkan gue 2 musim lalu waktu yang dia gacor banget tuh di United. Bahkan lu inget gak golnya Garnacho yang pertama tadi? Ya. Gue kira kan gue lihat ulangannya kan. Anjing. Dapat berapa ulangannya? Dapat berapa ulangannya? 100 plus. Pas gue ulangannya ya. Anjing, jago banget Rashford. Oper begitu ke Garnacho. Gue kira tuh dioper Rashford Del. Ternyata ketendang sama backnya Barnsley, bolanya ke Garnacho. Iya. Ya, cuman di situ gue lihat itu kecerdikannya Garnacho sih. Kecepet gitu. Refleksnya cepet makanya dia bisa bikin gol. Okay. Cuman overall gue lihat ya Rashford bagus lah gitu. Bahkan gol-gol itu ya keren banget loh yang gol keduanya dia. Betul. Nah, gol keduanya itu hasil itu kan gol enggak, gol kedua bukan. Gol kedua dari blunder, gol keduanya Garnacho pun dari Ugarte. Ya. Masih babak 2. Ya, jadi Ugarte scanning dia intercept, bolanya oper ke Rashford oper ke Eriksen langsung wah gila itu benar-benar tiki-taka kecilang ya, wah gila. Babak kedua di awal babak kedua langsung ngebut, akhirnya bisa nambah gol lagi, terus juga bagaimana kecerdikannya Garnacho, Rashford sampai akhirnya ya ada lahirlah golnya Eriksen juga. Ya. Eriksen ketika Bruno bermain banyak yang bilang wah Bruno nggak usah main nih, mainannya nggak hidup. Menurut gue sama aja. Kayak rokok zaman dulu ya. Apa? Starmalt ya, bikin hidup lebih hidup ya. Hah? Iya kan. Wah. Apa sih kenapa lu rokok? Emang lu ngerokok zaman dulu? Enggak pernah. Apa lu suka dirokokin? Ngapain? Oh apa tuh? Dirokokin tuh apa sih? Gue sering ngerokok permen dulu. Yang rokok permen itu. Lu ngapain? Enggak, gue pengen lihat ini lagi statistik semalam. Lo bahas dong babak kedua gimana menurut lo? Bentar ya. Waduh. Ya kalau kita lihat yang punya chat gue nih. Bro, gue cabut duluan ya. Thank you udah pakai tempatnya buat podcast. Siap, nanti kita akan posting-posting. Kita lagi ada di mana nih, Babang? Live Coffee. Live Cafe. Taman Jajan Papirus. Wah, itu terletak di Pasar Minggu ya ini. Pasar Minggu. Jadi kalau search di Google Taman Jajan Papirus, jangan Taman Papirus saja. Ya. Ntar nyasar kayak gua. Waktu sebulan lalu waktu lu lagi di Berlin tuh. Nyasar gue Del. Kesono. Buset. Kok gue di tengah hutan. Iya, betul. Gak ada tempat makan. Mau syuting di mana nih gitu. Ya Garnacho bikin gol di babak kedua, Rashford bikin gol juga dan sama akhirnya Eriksen 2. Kita ngelihat bahwa lagi-lagi gua kira gitu ya dengan pemain cadangan itu dimainkan si ini Ethan Whitley. Iya. Ethan Whitley. Ternyata dicoba Zirkzee sempat ada percobaan sekali tapi nggak masuk. Enggak. Oh tapi ini gol keduanya Eriksen itu operan dari Zirkzee. Zirkzee ke Bruno. Zirkzee. Habis itu Bruno Eriksen.
Zirkzee, Bruno Eriksen ya tendang ya. Itu menurut gue enak banget. Bagus banget. Skema golnya jarang banget. Permainan United main seperti itu, kolektif. Gitu. Dan ini kemarin skor 7-0 pertama kali Erik ten Hag bisa bikin gol di atas 4 tau gak? Ya. Erik ten Hag gak pernah bikin 5 gol kan pertandingan kan? Emang. Ya, 6 ini, juga. Ya ini rekor ya meskipun lawannya Barcelona doang. Gak tapi apa-apa. Ya oke lah gitu ya. Small things tapi kita harus tetap rayakan, appreciate gitu. Karena dari kecil-kecil gini akan jadi gunung nanti. Kecil-kecilan ini dulu. Siapa punya sih? Ray ya? Ya, Ray. Minum dong. Ini ya videografer kita aus ya. Aduknya gua adukin nih. Oh, masa. Babak kedua sebenarnya nggak terlalu banyak yang mesti di highlight. Nggak ada. Karena dengan masuknya tadi Deli juga pakai long sleeve ya, itu yang bisa saya highlight ya. Deli pakai long sleeve. Iya ya. Iya. Oke, pasang baju. Zirkzee juga pakai long sleeve yang dilipat dua-duanya. Amad Diallo juga pakai long sleeve, nggak penting nih info. Ya Amad Diallo mah selalu lah itu. Bruno Fernandes beberapa kali lepas bola, cuman ya udahlah ya. Udahlah. Mungkin dia lagi. Lawannya Barnsley juga. Jadi babak kedua ya 7-0 ya harus kita syukuri ya kita syukuri. Kita lihat bagaimana nanti untuk lawan Barnsley ini akan menjadi tolak ukur ketika bermain lawan Crystal Palace. Betul. Crystal Palace semalam juga lagi oke-okenya tuh. Iya. Lord Nketiah bikin gol cuy. Berapa gol? Lupa gua. Lu ngetes gua ya anjing. Loh kan kita bukan podcastnya ini juga. Coba gua cek. Coba. Crystal Palace. 2-1. Nketiah bikin gol. 1 gol. Habis itu sih Ebecire Eze. Eze ngeri loh. Lawannya juga QPR. QPR ganti ini lambang baru nggak gua. Iya. Gimana Del? Lawan Palace jujur buat gua harusnya sih ya. Kita punya modal gini. Kita punya modal PD. Kita punya modal untuk bisa membuktikan bahwa lu bisa menang 7-0 lawan tim kasta bawah. Ya. Berarti lawan Crystal Palace yang notabene harusnya secara kualitas 1-0 bisa lah. Di bawah United. Ya minimal 1-0. Main juga di Old Trafford ya? Main di ini Selhurst Park. Oh, Selhurst Park, oke. Selhurst Park ya nama itu Crystal Palace ya? Lupa gua. Oh iya benar Selhurst Park, benar Selhurst Park. Masih ingat aja gua. Jadi gini Del. Musim lalu United itu ketemu Crystal Palace 3 kali. Di Carabao menang 3-0. Tapi di Premier League MU terakhir bulan Mei kemarin kalah 4-0. Masih ingatkah kamu akan kesedihan itu? Masih ingat gak? Aku ingat sekali bikin kontennya untuk Saridon habis itu pusing ya. Emang ya? Iya, gua bikin konten sendiri. Konten sendiri. Di Instagram gua. Iya, waktu itu kalah 4-0. Tapi waktu itu kan masih ada yang jadi momoknya United. Jorok banget. Momok ya. Momok. Jangan salah, momoknya United. Momok. Momok. Mamak, mumuk, mimik. Syafruddin. Jadi udah nggak ada Michel Olis. Michel Olis udah 9-2 semalam Munchen, gokil. Buset. Ngeri banget. Lawan Dinamo Zagreb. Ngeri banget. Sedikit intermezzo ya. Juventus juga menang bagus banget Kenan Yildiz. Luar biasa. Milan kalah sama Liverpool gara-gara backnya Milan nggak ada yang mau lompat. Sir Bobby Charlton muda juga bikin gol. Padahal depannya ada Mbappe sebelah kiri, kanan ada Vini. Mbappe menunjukkan gestur nggak suka lihat gak? Iya. Untungnya gol. Hoki sih. Tapi menurut udah ketahan itu. Yang penting dia pede dulu kok. Yang penting pede dulu. Jadi kalau misalnya yang bilang, oh ini bahasa MU doang, tenang. Kita nonton semua sebenarnya kok ya. Nah, IPL musim lalu juga IPL minggu lalu juga ya gue salut sama Arsenal, backnya bagus banget. Sehingga susah ditembus oleh Tottenham Hotspur gitu. Padahal dia all out attack tuh ya. Iya. Skema permainannya. Dan gue salut sama Nottingham Forest. Anthony Elanga luar biasa. Bener passingnya. Bikin assist ke Odoi mantap itu, lah. Chelsea reject ya. Anyway, untuk lawan Crystal Palace sebenarnya gue berharap dengan skema yang ada pemain-pemain yang sebenarnya bisa menjadi penentu untuk bisa ada menjadi game changer itu harus dimainkan. Iya. Menurut gue ya langsung lah kok. Kita prediksi line up atau lo mau ada bahasan lain dulu? Prediksi line up dulu lah, sambil jalan. Coba prediksi line up. Lu dulu deh. Kiper Onana pasti. Altai gua.
Hah? Altai gue. Enggak, tai enggak mungkin. Sabar dong, nggak usah ngegas dong anjing. Udah kiper pasti kiper pasti Onana. Altai. Kanan Mazraoui, tengahnya Deli sama Martinez. Enggak, Altai gue. Ya kalau Onana, kalau tebakan gue salah, gue bayarin lo ke Manchester. Siap. Oke. Enggak mungkin banget kan. Kalau lo berangkat gue bayarin gimana ke Manchester atau Trafford? Yuk mau aja. Ya udah, Altai gue juga main. mau. Iya nggak apa-apa. Oke. Ya Tuhan semoga Altai yang main. Ya, kalau lu salah berarti lu bayarin gue ke Manchester. Iya. Oke. Terus? Itu warungnya Mamat ya? Cak Mat. Ya kanan Mazraoui, tengahnya Deli Martinez, kirinya ya Deli Maguire gue. Dalo lagi. Deli Maguire gue. Iya nggak apa-apa. Ini kan gue dulu, kenapa lu mesti motong sabar, sih? sorry dong. Kenapa sih suka motong? Nah, dulu, depannya nih, Ugarte sama Maino. Dua di tengah Ugarte Maino, depannya Bruno, kanannya Ahmad, kiri Rashford, depannya Zirze lagi. Ya udah itulah gua itu sih. Atau bisa juga kiri Garnacho, depannya Rashford lagi kayak tadi. Bisa juga. Yang pasti aja dong. Ya udah. Itu yang mana? Kanan Ahmad, kiri Rashford, depan Zirze, gua itu. Oke. Waduh, makin panas ya. Kalau gua hitam sebelah gimana? Hitam sebelah ntar. Oke. Kalau gua kiper Onana. Lu nggak punya pendirian ya? Gimana sih? Kiper Onana. Ya. Kanan Mazraoui. Oke. Backnya Deli Maguire. Abis itu kirinya Mazraoui, Dalo. Ya. Tengahnya. Pivotnya itu Sheila, pivot. Mau main basket. Casemiro Ugarte. Yeah. Depannya Casemiro Ugarte, Eriksen. Iya. Enggak mungkin banget. Lu mau bikin-bikin. Lah, sumpah. siapa tahu Casemiro Ugarte, Eriksen. Oke. Kirinya Garnacho. Ya. Depannya Rashford, kanannya Ahmad. Oke, gitu. Tapi gini, Apa? ya itu prediksi lo oke. Tapi menurut gua jalannya pertandingan untuk besok sih United harusnya menang dengan mudah lagi sih tanpa hambatan. Tuh lu jangan jadi inilah fans-fans yang sombong lah. Lo enggak wajib menang besok karena Crystal Palace ini sudah 4 pertandingan di IPL tuh belum pernah menang sama sekali Del. Dan bisa-bisa besok menang lawan United. Enggak deh. Jadi dia 2 kali kalah 2 kali seri. Serinya tuh lawan siapa? Chelsea sama apa ya? Sama Leicester. Apa? Siapa? Si Palace ya. Palace sebenarnya ya tim kuda hitam. Tapi dengan yang berbahaya. Michel Olise yang nggak ada itu mengurangi ini sih. Ada Lord Nketiah bro, tusuk gigi kalau kata Coach Justin. Bener enggak, bukan tusuk gigi itu Fabio Vieira. Oh Vieira, gitu. Oke. Iya memang sih. Ngikutin sekali ya kontennya Coach Justin ya. Iya kawan. Kawan. Sohib. Circle yang ngeri Coach Justin. Oke. Gitu. Ya, tapi satu hal yang pengen gua highlight juga nanti lawan Crystal Palace, bagaimana nanti Mazraoui semakin membuktikan dirinya itu pembelian terbaik United di musim ini. Betul. Karena paling itu juga murah dan paling bagus ya. Itu juga diamini oleh Michael Owen. Ya. Yang bilang bahwa Olise Mazraoui itu pembelian paling pas untuk United. Betul. Dan ini Del di skuadnya Palace nih menurut gua yang tersisa itu yang bisa jadi momok sekali lagi ya. Kalau dari kiper ya Dean Henderson. Mantan pemain United. Terus kalau di backnya ya yang oke tuh Guehi, penyerangnya itu ya Eze sama Nketiah. Di tengah itu ada yang calon pemain mudanya Inggris itu loh, Adam Wharton. Ya itulah. Dengan pemain-pemain itu yang dengan datangnya pemain barunya di Palace masih belum kelihatan padu sih cara mereka main. Mungkin mereka akan bertahan atau mencari gol cepat-cepatnya, habis itu main bertahan. Nah, karena tadi gue nyambung juga soal Mazraoui, dia akan berhadapan dengan Eze. Eberechi Eze. Iya. Karena menurut gue ya Eze itu akan menjadi mempunyai peran yang sangat krusial untuk Crystal Palace, dan juga nanti Mazraoui bagaimana untuk menjaga kedalaman pertahanan United dan juga bisa membantu penyerangan.
Sedangkan Eze itu ya kalau kita ngelihat secara dia punya kapasitas dan juga kualitas, pemain ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Dia punya bisa speed, ya, dia punya Jajami skill. Harja gitu. Apaan tuh? Nggak bisa Ya, gitu. itu nggak bisa kayak gitu. Jadi Eze akan nanti duel dengan Mazraoui dan di mana juga di lini tengah itu masih ada nama kalau di siapa? Crystal Palace Kamada. Dari Cikamada yang orang Jepang itu. Sama Munoz sama Mitchell nih sebenarnya yang oke. Mitchell itu ya, Tyreek Mitchell itu. Tyreek Mitchell. Sama kalau back baru nama depannya Teh Tyreek. Oke, ya habis itu ya tadi backnya ada Margay, habis itu juga ada Margay yang itu football tour Margay. Kok bukan dong, beda dong. Margay itu kan pemain ya yang di timnas Inggris kan, Gehi. Margay. Dibilangnya tuh Margay. Oh, gue kira lu ngomong siapa Margay. Oh, Margay. Iya. Oke. Sama ini ada satu sebenarnya ini. Siapa? Backnya Aston Villa, Crystal Palace yang itu gue suka banget pakai kalau lagi main FIFA. Itu ada Lacroix. Itu dari Werder Bremen. Kalau nggak salah ada kipernya yang bekas Arsenal deh, orang Australia yang kemarin datang ke sini. Dun. Matt Turner. Matt Turner. Kiper. Oh, Matt Turner. Itu Australia kan? Nggak tahu gue, nggak ada di sini. Ada. Oh, ya udah intinya gitu. Sebenarnya secara kualitas Crystal Palace itu middle lah. Middle. Harus hati-hati United bagaimana nanti juga menjaga kedalaman pertahanan, apalagi di lini tengah. Ya kalaupun Casemiro dimainkan, yang antara Casemiro, Ugarte atau Mainu, di antara tiga pemain itu satu akan ada dicadangin. Tapi menurut gue adalah ngomongin soal lini tengah United. Bukan Australia. Sorry. US. Iya, sorry. Gimana? Ya. Lini tengah, ya kita nggak usah jauh ke depan. Cuma menurut gue nantinya karena harus ada yang gantiin Casemiro atau Eriksen. Iya. Di lini tengah. Ya Ugarte sih pasti. Ugarte sama mungkin katanya juga mengincar Goretzka juga, ya kita lihat. Leon Goretzka? Goretzka udah tua. Iya nggak mungkin. Ini Jepang. Gimana sih produsernya yang bikinnya? Goretzka, kenapa sih nih produser kita bikinnya Goretzka? Wah, nonton bola nggak sih produser kita? Dia dapat berita dari mana sih? Iya nggak tahu nih gimana sih. Lu baca di mana sih? Ini di skrip kita. Oh. Dia bikin skripnya sambil nge-DJ kali ya? Mungkin. Gitu ya. Berarti akan ada 2 Z ya di lapangannya. Zirze dan Zize. Eze ya. Oke. Doh, ini ada berita nih. Apa? Angel Gomez yang pernah memperkuat United ingin dan kembali sekarang di Lille dan kemarin dipanggil ke Inggris, katanya mainnya bagus dan tiba-tiba ada berita kalau dia entahlah dia mau ke United atau dia kembali diincar United. Entahlah, ini gorengan media Manchester Evening News. Menurut lo gimana kalau dia datang? Gak kepake. Gak akan kepake kan? Karena kan United udah cukup dengan pemain-pemain itu. Tapi dia kan posisi Eriksen. Sebetulnya kalau misalkan United nggak ketemu yang pas, ya dibeli nggak apa-apa, asalkan gajinya cuma 1.000 pound sterling seminggu nggak apa-apa. Ada di klausul kontraknya ada buyback nggak sih di Lille? Kayaknya enggak deh, soalnya dia udah lama banget kan. Justru yang dari musim ini baru banyak buyback clause-nya. Kalau Angel Gomez, seingat gue nggak ada. Oke. Gitu. Ya udah. Terus terakhir Zirkzee pengen dibilang mirip-mirip sama Zlatan Ibrahimovic secara permainan untuk beberapa tahun ke depan kalau dia udah semakin nyetel barengan sama tim ini. Gak bisa lah. Kenapa? Waktu kemarin bikin salah, yang Garnacho bikin gol terus dia bikin salah aja, dia yang mukanya kaget bang, namanya juga kaget. Zlatan nggak ada dongo-dongo begitu langsung pelongo-pelongo gitu nggak ada. Zlatan mah langsung cuek aja kan harusnya gitu. Ya. Oh gitu. Ya udahlah. Oke. Prediksi barengan lagi. Prediksi gimana? United menang berapa? 0-2. Wah, kok sama sih? Sama-samain lah. Oke, 0-4. Untuk ngebalas musim lalu gitu ya. Iya, bahas musim lalu. 0-4. United menang 0-4. Ada gimana prediksi lu guys? Gimana guys prediksi kalian guys? Crystal Palace, semoga tren positif ini nggak seperti siklus yang udah-udah. Iya, jangan bagus, menang kalah. Pecat Ten Hagnya menang, habis itu nggak jadi pecat. Gitu terus. Udahlah, jangan lupa komen, like, subscribe, bagiin ke teman-teman kalian. Ya. Jadi kalau yang cuma bisa komen-komen doang tapi nggak support
kita bilang oh ini kurang apa segala macam, kasih tahu kurangnya di mana. Ya, kasih tahu kurang mana. Jangan ngata-ngatain bisanya. Kalau emang misalnya lo ngerasa lu udah paling oke banget, coba kita undang ke sini kita ngobrol. Ayo. Mau? Ayo aja. Oke, kalau deket nggak apa-apa. Oh kemarin ada yang komen. Apa? Ini syutingnya di mana sih? Keren banget. Oh di Lakers Story yang kemarin sebelum yang video. Story. Sebelum yang di Citos di Lakers Story. Banyak yang repost ternyata. Iya. Keren banget. Apa banyak yang niru-niru, kita udah mulai ngepost bikin podcast di kafe-kafe gitu, udah banyak yang niru-niru. Banyak masa sih? Nggak tahu sih. Ada sih, cuman di kafenya itu aja gue perhatiin. Lakers Story ada nggak ya deket sini ya? Gue pengen deh di situ lagi deh. Ntar gue tanya deh. Ya udah daripada kita semakin ngelantur ngomongnya. Iya. Akhir kata Mardel. Koko United. Ciao.